Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Untuk kali ini kita buatkan tutorial pembuatan pintu ekstra ya, folding gate. Ini kita siapkan dulu platnya sama box kuncinya. Jadi kita malkan. Jadi yang kita ambil ukurannya itu lubang baut ini. Kita emalkan di situ, kemudian kita tandai, dan setelah ditandai kita pasang, kita lubangi ya. Setelah kita lubangi nanti kita rekatkan antara dua plat ini untuk melekatkan UNP nya. Maaf ini teman-teman. Nah, ini hasil bor yang kita bor tadi ya. Jadi sesuai dengan plat kunci, karena box kunci itu akan kita laskan sesuai lubang itu tadi. Nah, ini kita lekatkan ya teman-teman. Ini mohon maaf kalau cara pengaturan untuk bahasanya belum bisa ini, karena saya juga masih belajar. Yang penting niatnya berbagi aja lah, sama-sama berbagi. Ini kita rekatkan sampai selesai. Kena 2 unit, jadi saya buatkan 2, tapi yang akan jadi tutorial hanya 1 ya teman-teman. Ini setelah ini kita pasang UNP ini kita pasang di tepi seperti biasa kita lihat yang ada di toko-toko yang sudah terpasang. Nah, ini kita lekatkan, kita kasih jarak sekitar 4 cm kalau yang bawah ya, supaya tidak mentok di rel bawah. Jadi kita las dalam. Nah, nanti ada bagian yang di luar kita las juga biar ada bolak-balik. Dan pengelasan ini kalau bisa seminimal mungkin ya teman-teman, minimal tapi kuat, karena kalau kebanyakan las-lasan dia akan menyebabkan distorsi apa ya, itu yang ketarik bengkok, jadi perubahan pada besi. Ini kita tag, insya Allah kuat. Nah, ini 4 cm ya. Untuk yang di atas itu ada beberapa pilihan dari 8 cm, 10 cm, 6 cm, 4 cm, tergantung lebar ini ya, lebar jumlah daunnya ya, supaya tidak tercekik. Nah, ini sudah kita rakitkan, jadi sekarang kita pasang kupingan untuk gembok. Kalau saya biasanya di sekitaran 50-an cm, cuman menurut selera masing-masing juga sih. Silakan, biar enak sampean ngecek-ngecek di toko, diukur nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, namanya cari ilmu itu harus berani berbagai macam cara, yang penting benar caranya. Nah, untuk atas itu biasanya sekitar 172 cm dari bawah ya, karena kalau orangnya ibu-ibu yang maaf ini agak pendek kan tidak terjangkau, jadi kita bikin standar ikut ukuran tubuh. Setelah kita pasang ini bolak-balik ya teman-teman untuk gantungan gemboknya, biar dari dalam juga bisa. Ini kita tandai as lubangnya itu sama-sama ditandai di garis. Pokoknya gimana caranya lubang antara lubang box kunci dengan lubang yang kita bor tadi lurus, jadi lubang kunci itu tidak ada kendala sangkut waktu dikuncikan ya. Nah, ini kita las. Oh ya, diperhatikan ngelasnya jangan terlalu tebal untuk yang dekat pernya ya, nanti
kuncinya nggak bisa terbuka kalau terlalu dekat sama kunci pernya itu, per kuncinya. Jadi nanti sambil belajar, pengalaman itu akan timbul setelah Anda mengerjakannya. Nah, ini sudah selesai, kita pasang box kuncinya. Dan oh ya, untuk ini saya pakai kuncinya double ya mas bro, atas bawah. Jadi satu box kunci ini saya belah jadi dua, nanti bisa dipakai untuk dua ekstra, untuk dua pintu. Jadi yang satu nanti kita tambah plat strip, kalau yang satu memang asli sudah ada dari pabriknya ya. Jadi kita haluskan, dan perlu diperhatikan pemasangan kunci ini kan pasti sudah ada lubang dari pabriknya. Untuk silangan itu lubangnya harus diperhatikan tepat pada pakunya itu, kalau bisa jangan pas pada kunci ini, karena nanti dia akan mendorong per yang ada pada kunci ekstra ini. Jadi setiap sudut dari silangan itu kadang-kadang kan numbur, jadi harus kita perhatikan benar letak ini. Pokoknya terus belajar dan berkarya ya teman-teman. Ini saya rapikan dulu supaya tidak tajam bekas potongannya. Ini saya potong jadi dua. Sudah terpotong ya teman-teman. Ini untuk contohnya nanti kita perdekat ya. Mohon maaf kalau agak jauh karena memang belum ada peralatan yang lengkap, seadanya. Yang penting bisa untuk modal sebagai audio. Nah ini ya teman-teman, jadi yang sebelah sudah ada pelatuknya, yang sebelah belum. Kalau yang sebelah itu nanti kita tambah sendiri pakai plat strip ya, jadi dua-duanya bisa kita manfaatkan. Nah ini oke. Dan untuk aksesoris lain nanti kita susulkan buat video lain ya teman-teman. Seandainya situ mau mengikutinya, tinggal di subscribe saja. Nah ini setelah selesai saya pasang ya teman-teman, jadi maaf nggak sempat di video kena lama ya. Nah ini jadi pas dengan lubang yang ada di plat yang kita buat pertama tadi ya. Ini kemudian setelah dia selesai, untuk menghubungkannya kita gunakan behel 6. Jadi kita ukur jangan terlalu panjang ya, maksudnya kalau bisa pas. Jadi kita potong, jadi antara pelatuk yang di atas dengan yang di bawah nanti kita hubungkan dengan behel 6 ini. Jadi pastikan behel ini lurus ya teman-teman, kalau nggak lurus ya dilurus-luruskan lah. Nah setelah lurus kita masukkan dari salah satu sisi antara kiri atau kanan dari box kunci. Nanti sampean kalau udah ngerjain nanti bisa dilihat ada rongganya ya. Setelah dia terhubung sesuai dengan ukuran, kita las. Jadi antara pelatuk kita satukan, antara kunci atas dengan kunci bawah itu kita satukan ya teman-teman. Ini jadi dari dia ngikutin pinggiran UNP itu ya. Oh iya, untuk ini jangan terlalu mepet dengan ini ya, yang saya katakan per tadi, jadi biar nggak beku. Nah ini kita cek dengan menggunakan besi, kita gerak-gerakkan
Jadi untuk memastikan dia tidak macet ya teman-teman. Nah ini bergerak ya, atas bawah bisa bergerak bersama. Pokoknya kalau mau informasi lebih lanjut, kalau masih mau ngikutin ya di subscribe ya teman-teman, biar ada pemberitahuan. Ini untuk kuncinya. Jadi kita masukkan dari balikan plat yang satunya ya. Kalau tadi dari sisi bawah, sekarang yang bagian ini dari sisi atas. Nah ini kita pasang agak ditarik ke atas ya teman-teman, biar dia agak ketat. Walaupun nanti terjadi tidak mau nyantol di itu di boxnya, nanti kita gerinda, kita buatkan ini, kita atur dengan gerinda ya. Ini kita las dengan plat. Kemudian untuk kekuatan itu kita kasih skor atau penahan dengan tambahan cuk ya. Jadi biar nggak gampang copot. Kalau nggak dikasih ini nanti kadang-kadang dia bisa gerak, bisa copot dia, bisa until-until gitulah ya. Setelah itu kita potong, kita ratakan, baru setelah itu kita pasang ekstra ya. Ini sebenarnya ada aksesoris lain seperti pengarah ekstra ada, kemudian untuk pegangan tangannya juga ada, tapi nanti kita lainkan videonya karena nanti kepanjangan ya. Kita las, kita rekatkan. Ini bisa dari satu sisi kita ngelas, bisa kita bolak-balik. Kalau dari satu sisi berarti yang kita las yang dalam, yang bawahnya ya. Kalau ini saya las dari luar semua, nanti dibantu beberapa tempat dari dalam. Nah ini seandainya ada bagian yang tidak rata, itu kita rapikan ya. Ini agak tinggi sebelah, jadi caranya dilaskan behel, kemudian kita ungkit, setelah rata baru kita tag. Kita lepas kembali, sudah dapat hasil rata. Jadi makin rapi kerjaan kita, insya Allah rezekinya rezeki orang rapi gitu. Kalau asal-asalan ya rezekinya orang asal-asalan gitu. Kayaknya sih udah ada yang tertulis seperti itu. Nah, ini kanan kiri udah kita pasang ya. Emang bagusnya dari pinggir dulu, jadi rata dia. Untuk aksesoris lain nyusul ya teman-teman. Pokoknya kalau ada yang dipertanyakan silahkan dikomenkan di kolom komen. Dan untuk para senior, kalau ada yang kurang dari kami tolong diberi masukan, karena kami juga masih selalu belajar. Ini udah hampir selesai, tinggal aksesoris lainnya. Ini kalau ada yang tidak rata jangan lupa diratakan ya, supaya lebih rapi. Kalau mau belajar yang penting niatnya bulat ya, cepat bisanya. Nah ini hasilnya ya teman-teman, tinggal masang tusuk pengarahnya dan aksesoris lain. Terima kasih, sampai di sini dulu ya teman-teman. Ditunggu masukannya.